Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya kelas 2. Pada kesempatan ini kita bertemu lagi pelajaran tematik kita. Kita sampai kepada tema 8, keselamatan di rumah dan di perjalanan. Subtema 1, aturan keselamatan di rumah. Materi pelajaran PPKN. Anak-anak semuanya, setelah pelajaran ini selesai, kalian diharapkan bisa 1. Menuliskan 5 sikap dalam bermain yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Yang kedua, menuliskan sikap yang tepat terhadap keberagaman. Yang ketiga, menuliskan perilaku yang tepat dalam menghadapi keberagaman. Dan yang keempat, menuliskan contoh sikap bersatu dalam keberagaman agama. Sebelumnya, anak-anak, mari kita buka pelajaran kali ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, bacalah teks berikut. Menghargai keberagaman agama. Ciko bermain bersama teman-teman di lapangan. Mereka akan bermain sepak bola. Ciko satu kelompok dengan Raihan, Ahmad, Erik, dan Wisnu. Mereka memiliki keberagaman agama. Ciko, Raihan, dan Ahmad beragama Islam, Erik beragama Kristen, dan Wisnu beragama Hindu. Walaupun mereka berbeda agama, tetapi mereka saling menghargai dan bekerja sama saat bermain. Anak-anak semua, selanjutnya ayo pahami dan jawab. Soal yang pertama, siapa saja anggota kelompok Ciko? Siapa ya anggota kelompok Ciko? Anggota kelompok Ciko adalah Raihan, Ahmad, Erik, dan Wisnu. Tuliskan agama yang kedua. Tuliskan agama yang ada di Indonesia. Ada berapa ya agama yang ada di Indonesia? Oh ya, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang ketiga, bagaimana sikap yang benar dalam keberagaman agama? Bagaimana sikap yang benar dalam keragaman agama? Yaitu saling rukun dan saling menghargai. Yang keempat, apa yang dimaksud persatuan dan kesatuan? Yang dimaksud dengan persatuan dan kesatuan adalah tidak ada pertengkaran dan perkelahian walaupun dalam berbeda keyakinan. Yang kelima, apa pentingnya persatuan dan kesatuan? Apa ya pentingnya kita menjaga persatuan dan kesatuan? Pentingnya adalah agar hidup ini menjadi tentram dan nyaman antara satu dengan yang lainnya. Anak-anak semuanya, ada 5 contoh sikap yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat bermain dengan teman. Yaitu 1. Rukun dengan teman. Tidak boleh mengejek. 2. Kebersamaan. Tidak boleh membeda-bedakan. 3. Saling menghargai. Tidak memaksakan agama kita kepada orang lain. 4. Saling menghormati, tidak boleh membuat gaduh atau kerisauan bila teman kita sedang melakukan ibadah. 5. Saling menjaga, tidak boleh mengganggu terhadap agama orang lain. Anak-anak, apa akibat dari perilaku contoh berikut ini? Yaitu 1. Tidak mau bergaul dengan teman sekelas. Apa akibatnya? Akibatnya adalah dia akan menjadi orang yang minder atau bahkan bisa sombong. Yang kedua,
menjauhi teman yang berbeda agama. Apa akibatnya? Akan menjadi orang yang menutup diri dari orang lain. Yang ketiga adalah memaksakan kehendak pada teman. Apa akibatnya bila kita sering atau melakukan memaksakan kehendak kepada teman? Akan menjadi orang yang tidak mau menerima perbedaan atau pendapat orang lain. Yang keempat, berbicara keras saat teman sedang beribadah. Apa akibatnya ya? Akan menjadi orang yang tinggi hati, seolah-olah dia yang paling benar. Dan 5, curang saat bermain dengan teman. Apa akibatnya? Akibatnya adalah akan menjadi orang yang tidak jujur. Orang yang tidak jujur itu akan berakibat dosa. Orang yang berdosa itu akan masuk dalam neraka. Anak-anak semuanya yang dirahmati Allah. Kemudian bacalah teks berikut ini. Sikap bersatu saat bermain dengan teman. Ciko selalu bermain bersama teman-temannya dengan rukun. Mereka saling menjaga kerjasama dan kekompakan. Itulah wujud persatuan dan kesatuan yang dilakukan Ciko dan teman-temannya. Sikap bersatu harus diterapkan di mana saja. Jika kita bersatu, maka akan tercipta kerukunan dan kedamaian. Nah semuanya, ayo sekarang coba pahami dan kemudian jawab ya. 1. Sesama teman kita harus saling sesama teman harus saling kerjasama dan kekompakan. Yang kedua, sikap bersatu dalam keberagaman dapat menciptakan dapat menciptakan kerukunan dan kedamaian. 3. Saat melihat teman yang bersedih, sebaiknya kita kita menghiburnya. Dan 4, kita harus menerapkan sikap bersatu di mana ya? Di mana saja. Dan 5, bermain dengan teman harus bermain dengan teman harus rukun. Anak-anak semuanya, sekarang coba tuliskan 4 contoh perilaku yang mencerminkan sikap bersatu dalam keberagaman teman. Apa ya 4 perilaku itu? 1. Rukun. 2. Saling menghargai. 3. Saling menghormati. Dan 4. Bekerja sama. Kemudian coba tulislah sikapmu jika mengalami hal berikut ini. Sikapmu bagaimana jika kalian mengalami hal berikut ini? 1. Kamu berbuat salah pada temanmu. Apa yang kamu lakukan? Nah, yang kamu lakukan adalah minta maaf. 2. Kamu tidak diajak bermain oleh teman-temanmu. Apa ya kiranya kalau kamu tidak diajak bermain oleh temanmu? Menerima dan tidak apa-apa. Yang ketiga, kamu melihat temanmu terjatuh. Kalau melihat teman kita terjatuh, segera menolongnya. Dan 4, ada teman baru di sekolahmu yang berasal dari daerah lain. Apa yang kamu lakukan? Yang kita lakukan adalah perkenalan dan mengajak mereka bermain. Anak-anak semuanya, selanjutnya ayo membaca. Rukun dengan teman. Ciko dan teman-teman memiliki perbedaan. Walaupun berbeda, mereka senang bermain bersama. Ciko selalu rukun dengan teman-temannya. Hidup rukun mencerminkan persatuan dan kesatuan.
Chiko tidak pernah membedakan dalam berteman. Chiko memahami bahwa keberagaman perlu dijaga. Anak, sekarang tuliskan sikapmu, ya. Tuliskan sikapmu jika mendapati peristiwa berikut. 1. Temanmu tidak membawa bekal makanan. Apa yang kamu lakukan? Yang kita lakukan adalah berbagi makanan bersama. 2. Temanmu menghilangkan pensilmu. Apa yang kamu lakukan? Yang kamu lakukan adalah tidak apa-apa, besok beli lagi. Kemudian teman kita maafkan. Yang ketiga, temanmu sedang menyanyikan lagu dari daerah lain. Apa yang kamu lakukan? Mendengarkan dan menghormatinya. Keempat, kamu melihat temanmu merusak taman. Bila ada teman merusak taman, apa yang kita lakukan? Menasihati dan mengajak untuk memperbaikinya. Yang kelima, temanmu tidak mau meminta maaf setelah melakukan kesalahan. Apa yang kita lakukan? Yaitu yang kita lakukan menasihatinya dan tetap memaafkan. Selanjutnya, anak-anak, ayo lakukan. Bacalah cerita berikut. Mila dan Agnes adalah sahabat dekat. Walaupun mereka berbeda agama, tetapi mereka saling menghargai. Ketika Mila sedang sholat, Agnes rela menemani Mila. Agnes menunggu Mila di luar musola. Agnes tidak berisik saat Mila beribadah. Anak-anak, kemudian jawablah pertanyaan berikut, yaitu 1. Bagaimana hubungan Mila dan Agnes? Mila dan Agnes adalah sahabat dekat. Kemudian 2, apa keberagaman yang ada antara Mila dan Agnes? Keberagaman adalah berbeda agama. Yang ketiga, bagaimana mereka menghadapi keberagaman tersebut? Mereka saling menghargai. Dan 4, apa yang dilakukan Agnes saat Mila beribadah? Yang dilakukan Agnes saat Mila beribadah adalah Agnes menunggui dan tidak berisik. Anak-anak semuanya, berdoalah sebelum belajar. Ini ada cerita. Bel masuk sekolah telah berbunyi. Semua siswa masuk kelas dengan tertib. Bu guru masuk kelas dan menyapa semua siswa. Sebelum pelajaran dimulai, Bu guru mengajak semua siswa untuk berdoa. Mereka berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Walaupun berbeda agama dan cara berdoa, kita harus saling menghargai. Allah mencintai umatnya yang saling menghargai. Kemudian ayo bereksplorasi. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Mengapa kita harus berdoa sebelum melakukan kegiatan? Setiap kita mau melakukan kegiatan, kita harus berdoa. Mengapa ya? Agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bagaimana sikap yang benar saat berdoa? Bagaimana sikap yang benar saat berdoa? Yaitu bersungguh-sungguh, khusyuk, dan yakin doanya dikabulkan oleh Allah. Dan 3, apa yang harus dilakukan jika temanmu memiliki cara berdoa yang berbeda? Yang harus dilakukan adalah menghargai dan menghormatinya. 4, bagaimana sikap kita saat melihat teman sedang berdoa?
Sikap kita adalah kita ikut menghormati dan tidak berisik. 5. Apa pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berteman? Apa ya pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berteman? Pentingnya adalah agar suasana menjadi damai dan tentram. Anak-anak semuanya, itu adalah tema 8 subtema 1 Mupel PPKN. Selanjutnya anak-anak jawablah pertanyaan berikut ini, kemudian tulislah jawabannya di buku tulismu, kemudian kirim kepada ustadzmu. Soalnya yaitu isilah titik-titik berikut ini. 1. Berdoa hendaknya dilakukan sesuai dengan titik-titik. 2. Kita harus titik-titik dalam keberagaman di sekitar. 3. Nino beragama Katolik, sedangkan Cika beragama Islam. Keberagaman yang ada pada mereka adalah titik-titik. 4. Kita dapat hidup rukun dengan umat agama lain jika saling titik-titik. Dan 5. Agama yang diakui di Indonesia adalah titik-titik. Anak-anak semuanya selamat mengerjakan, dan demikian pelajaran hari ini. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.